Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada video ini kami akan mempresentasikan laporan pembuatan produk AAC Bel Komunikasi untuk anak cerebral palsy. Disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok: nama Dewi Arianti, nama Dina Tiffany Salmia, nama Feby Aulia, nama Fuad Halis Mahmud, nama Nadia Milenia, nama Nur Anissa Rahmi, nama Sumiati. Selanjutnya ada profil anak. Identitas anak: nama Syifa, tempat tanggal lahir 10 Februari 2011, usia 11 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, sekolah SLB Negeri 1 Martapura, anak ketiga dari 3 bersaudara, alamat Jalan SMP 3 Gang Setia Blok H nomor 8, nama ibu Halimatus Sa'diah, nama ayah Saidi Nur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis hasil asesmen. Anak yang kami observasi ini memiliki hambatan fisik dan motorik dengan kategori cerebral palsy, di mana anak tidak mampu melakukan aktivitas dengan berdiri ataupun berjalan, dikarenakan otot kaki yang lemah dan bentuk kaki yang tidak seperti anak pada umumnya. Sehingga anak melakukan aktivitas sehari-hari dengan duduk dan memerlukan bantuan orang lain untuk beraktivitas. Di sisi lain, anak juga mengalami kesulitan dalam menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga ia lebih sering menggunakan tangan sebelah kiri untuk beraktivitas. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis hasil asesmen pada kondisi aktual anak. Nah, yang pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa. Bahwasannya, Sipa sekarang sudah memahami kalimat-kalimat sederhana, seperti ambil piring, ambil pulpen. Dalam verbal, anak hanya mampu mengucapkan akhir dari penggalan kata. Misal pada kata bunga, anak hanya mampu mengucapkan kata terakhirnya, yaitu nga. Dan misal untuk menirukan suara-suara binatang, anak masih belum mampu. Lalu yang kedua terkait dengan perkembangan motorik, di mana motorik kasar Sipa memiliki hambatan, yaitu otot kaki yang lemah sehingga tidak mampu berdiri, berjalan, meluruskan kakinya, dan bentuk kakinya tidak seperti anak pada umumnya. Anak duduk dengan membungkuk dan melipat kaki ke belakang. Sedangkan pada motorik halusnya cukup baik. Anak sudah mampu menggenggam, melipat kertas, melempar, meremas, dan menyusun benda. Selanjutnya yang ketiga ada terkait dengan bina diri, di mana dalam hal ini anak sudah mampu melakukan kegiatan sederhana seperti makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Namun anak masih membutuhkan bantuan orang tua. Anak tentu tidak bisa makan dengan rapi, tidak bisa memasang kaos kaki, tidak bisa membersihkan kotoran setelah makan. Dalam melakukan aktivitas ke kamar mandi, anak masih memerlukan bantuan orang tua, dikarenakan anak masih menggunakan pampers atau popok. Lalu, selanjutnya terkait dengan perkembangan lingkungan. Nah, dalam hal ini, anak jarang melakukan kegiatan di luar rumah. Anak cenderung bermain di dalam rumah dengan orang tua dan media permainan. Anak sudah mampu mengekspresikan sedih, marah, dan kecewanya. Namun terkadang orang sekitar
mengerti dan terkadang bisa saja juga tidak mengerti perilaku yang diberikan anak. Baiklah, selanjutnya pada kondisi potensial anak, yang pertama ada perkembangan bahasa. Jadi pada perkembangan bahasanya ini, anak berpotensi untuk diajarkan mengucapkan kata secara utuh. Sebagaimana kita ketahui pada video presentasi sebelumnya, telah dikatakan bahwa anak saat ini hanya bisa mengucapkan akhiran kata. Contohnya seperti bunga, anak cuma bisa mengatakan nga. Lalu pada perkembangan motoriknya, potensi yang dapat dikembangkan yaitu pada motorik halusnya. Contohnya seperti kemampuan menulisnya, karena anak bisa memegang alat tulis, tetapi untuk saat ini anak belum bisa menulis huruf ataupun angka. Lalu pada bina dirinya, anak berpotensi diajarkan untuk makan secara mandiri. Selain itu, anak juga berpotensi untuk diajarkan cara membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan cara mandi sendiri. Lalu pada lingkungannya, anak berpotensi untuk diajarkan berkomunikasi secara berkelanjutan sehingga kemampuan komunikasi anak lebih baik agar lingkungan dapat memahami apa yang disampaikan oleh anak. Di sini saya akan menjelaskan rancangan akhir produk AAC. Nah, yang pertama ada fokus masalah anak. Berdasarkan hasil asesmen yang telah kami lakukan, anak didiagnosa mengalami cerebral palsy yang menyebabkan anak tidak bisa berdiri dan berjalan, sehingga menghambat aktivitas anak sehari-hari. Anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, anak hanya bisa mampu mengucapkan akhir dari sebuah kata. Contoh misalkan seperti main, anak hanya bisa mengucapkan kata in, dan bunga, anak hanya bisa mengucapkan kata nga. Sehingga anak membutuhkan alat komunikasi yang bisa memudahkan anak untuk berkomunikasi, terutama saat anak ingin pergi ke toilet. Karena dalam kegiatan sehari-hari, saat ini anak masih menggunakan pampers atau popok, yang disebabkan karena anak belum mampu berkomunikasi secara verbal ketika anak ingin pergi ke toilet, sehingga orang tua memberikan pampers tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami berfokus pada masalah MCK, mandi cuci kakus. Yang dimaksud oleh kelompok kami adalah berfokus pada kegiatan BAK dan BAB, karena mengingat kondisi anak atau Syifa yang memiliki hambatan dalam berdiri dan berjalan, sehingga untuk ke toilet anak memerlukan bantuan orang tua. Dan juga mengingat usia anak, hendaknya kami memberikan solusi untuk orang tua maupun keluarga agar nanti setelah dipergunakannya sebuah produk alat AAC ini, anak bisa BAB atau BAK pada tempatnya, yaitu toilet, bukan menggunakan pampers atau popok lagi. Yang kedua yaitu tipe dan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe yang kami gunakan adalah tipe AAC dengan alat atau bantuan, sedangkan jenisnya yaitu light tag, yaitu sebuah perangkat seperti bel yang didesain untuk membantu anak ketika ingin BAB atau BAK. Alat AAC ini berasal dari produk bekas yang sudah tidak bisa digunakan dan dimodifikasi sehingga memiliki dua tombol. Apabila dipencet mengeluarkan alarm yang berbeda, seperti tombol warna merah apabila dipencet mengeluarkan alarm, dan warna biru apabila dipencet mengeluarkan alarm untuk BAK. Mohon maaf, yang tadi merah itu untuk BAB dan yang warna biru untuk BAK. Maka dari tiap alarm tersebut akan kami sepakati oleh orang tua sehingga memiliki makna. Bel komunikasi ini mudah digunakan untuk anak karena produk ini berukuran kecil dan bisa dibawa kemana saja karena akan diberikan tali atau gantungan pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu nama komunikasi produk AAC kami. Nama produk AAC kami yaitu bel komunikasi, yang merupakan suatu produk bel atau lonceng komunikasi yang dirancang untuk anak berkebutuhan khusus. Bel ini termasuk adalah alarm yang memberikan kode atau isyarat yang mana apabila dipencet akan mengeluarkan suara alarm yang bermakna. Kemudian selanjutnya prototipe akhir komunikasi kami yaitu seperti yang bisa dilihat di gambar. Terdapat tali atau gantungan, kemudian terdapat lampu warna, ada dua yang berbeda warnanya. Kemudian di dalam perangkat tersebut memiliki baterai, kemudian ada tombol yang memiliki warna berbeda pula, dan fungsi alarmnya pun berbeda apabila dipencet. Kemudian di situ ada buzzer aktif 5 volt, maksudnya adalah perangkat suara nanti akan
kami hubungkan dengan perangkat tersebut. Kemudian situ ada tempat media yang akan kami tempelkan gambar toilet anak, BAB ataupun BAK nantinya. Kemudian rancangan akhir program penerapan komunikasi alternatif dan augmentatif kami yaitu bel komunikasi atau bel lonceng yang kami rancang untuk ABK tersebut memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan anak dalam berkomunikasi pada orang tua maupun lingkungan ketika anak hendak pergi ke toilet untuk BAB ataupun BAK. Bel komunikasi tersebut memiliki tombol yang apabila dipencet akan mengeluarkan suara alarm yang bermakna. Alarm tersebut merupakan sebuah kode atau isyarat dan digunakan ketika anak ingin BAB atau BAK, baik di rumah maupun di sekolah, agar anak dapat mudah berkomunikasi dengan orang sekitar. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat tabel berikut adalah langkah-langkah penerapan produk AAC. Yang pertama, pengenalan produk AAC. Tujuannya kelompok mengenalkan produk kepada orang tua yang akan digunakan oleh anak. Kemudian langkahnya adalah membawa produk AAC ke lokasi pelaksanaan dan mengenalkan produk AAC, bel komunikasi kepada orang tua yang akan digunakan oleh anak dengan memberitahu nama alat tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah menjelaskan fungsi produk AAC bel komunikasi. Kelompok akan memberikan penjelasan mengenai kegunaan produk AAC. Kemudian langkahnya itu menjelaskan konsep BAB dan BAK, menjelaskan fungsi dan cara penggunaan produk tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah demonstrasi. Kelompok akan memberikan contoh penggunaan produk AAC kepada orang tua dan anak. Kelompok akan mencontohkan cara penggunaan tombol-tombol yang terdapat dalam produk bel komunikasi secara bertahap. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu uji coba menggunakan yaitu kelompok akan mencoba menggunakan media AAC langsung kepada orang tua dan anak. Langkah selanjutnya yaitu drill, mengulang cara menggunakan media. Orang tua diminta untuk menjelaskan cara dan fungsi serta mencontohkan kembali cara penggunaan produk AAC. Selanjutnya anak diminta mengulang cara penggunaan produk AAC. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu penerapan produk secara mandiri. Anak mampu mengoperasikan produk AAC secara mandiri tanpa pengawasan. Langkahnya yaitu anak mengoperasikan produk AAC tanpa bantuan kelompok. Yaitu pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Adapun mitra kami yang terlibat bernama Budi Rianto. Waktu pengerjaannya dimulai pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Kemudian bel komunikasi ini selesai dikerjakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Jadi total waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan bel komunikasi yaitu 19 hari atau 2 minggu 5 hari. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan bel komunikasi ini seperti tempat media, tali, buzzer, batai, 2 tombol warna, kabel, lampu, solasi plester, solder, timah solder, dan lem lilin. Selanjutnya untuk alur pembuatan produk AAC, yang pertama ada kegiatan persiapan yaitu membeli alat dan bahan yang diperlukan dan merancang tempat atau cover media dari bahan yang ada. Untuk kegiatan pelaksanaannya bisa teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya di sini untuk visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif bisa teman-teman lihat pada gambar. Di sini buzzer aktif berfungsi untuk menghasilkan bunyi, baterai sebagai penghantar listrik, tombol warna, lalu ada kabel untuk menyambungkan ke bahan-bahan elektronik dan lampu berwarna, solasi plester untuk membungkus kabel, solder dan timah solder untuk merekatkan sambungan pada kabel, lem lilin untuk merekatkan bagian komponen seperti ke baterai atau ke buzzer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumiati.
Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai anggaran biaya dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Untuk honor penerima mitra yang berjumlah 1 orang, yaitu menghabiskan tarif atau uang sejumlah Rp100.000. Adapun biaya alat atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC bel komunikasi yang memerlukan alat dan bahan seperti gambar di samping, seperti tombol, lampu, buzzer aktif, baterai, tali, lem lilin, cover tempat alat, kabel, solasi plester, shoulder, dan kawat shoulder, yang dimana semuanya menghabiskan uang dengan jumlah Rp63.000. Adapun iuran yang kami keluarkan per orang per anggota kelompok yaitu sekitar Rp30.000 per orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau disingkat dengan AAC. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala selama tahap praproduksi dan tahap produksi. Yang pertama, pada tahap praproduksi, pada saat kami mencari mitra, terjadi kendala yaitu cukup sulit untuk mencari mitra dikarenakan beberapa mitra hanya bisa membuat produk jam tersebut pada bagian software dan LED, sedangkan bagian frame dari jam modifikasi ini tidak ada yang bisa untuk membuatnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif yaitu Ibu DB Kesari Kusumastuti MPD, produk AAC kami yang awalnya merupakan jenis light touch dirubah menjadi high touch berupa aplikasi smartwatch. Masuki tahap produksi, pada saat tahap pengerjaan, mitra memberitahukan kami adanya kendala dalam pemasangan software yang hanya bisa diinput pada smartwatch yang memiliki OS atau operating system seperti Android atau iOS. Adapun yang menjadi hambatan adalah masalah biaya yang tidak sedikit untuk pembelian smartwatch yang kompatibel dengan OS, yaitu dengan range harga Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000. Setelah berdiskusi dengan semua anggota kelompok, kami memutuskan untuk kembali konsultasi dengan dosen pembimbing mata kuliah AAC. Berdasarkan hasil dari konsultasi yang kedua ini, produk yang kami buat dirubah dari yang awalnya smartwatch menjadi bel komunikasi. Dalam proses pengerjaan bel komunikasi, terdapat juga kendala yaitu kesulitan dalam mencari speaker ukuran kecil dan mengubah suara buzzer menjadi putus-putus agar berbeda antara BAK atau buang air kecil dan BAB buang air besar. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji coba produk AAC. Nah, yang slide pertama mengenai proses pelaksanaan uji coba AAC. Yang pertama, implementasi pelaksanaan uji coba produk AAC dilaksanakan pada hari Selasa 24 Mei 2022 mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan selesai. Uji coba kedua, pelaksanaan uji cobanya dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022 mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai. Slide selanjutnya mengenai uji coba produk pada tahap kendala. Awalnya anak kesulitan membedakan fungsi antara tombol BAB dan BAK dikarenakan media ini baru pertama kali digunakan oleh anak. Kemudian antara gambar BAB dan BAK tidak memiliki perbedaan yang cukup jelas dan membuat anak kesulitan untuk memahaminya. Selanjutnya, testimoni dari orang tua. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan orang tua memberikan respon yang baik terhadap produk yang telah kami buat. Awal mula kami melakukan implementasi, orang tua menanyakan apa fungsi dari alat tersebut. Ternyata saat proses penggunaan produk AAC ini, orang tua menyukainya dan menganggap produk tersebut cocok untuk digunakan kepada anak. Orang tua mengatakan bahwa produk AAC kami cukup efektif untuk digunakan sehari-hari karena orang tua yang terkadang masih belum mengetahui kapan anak ingin BAB atau BAK. Sekian presentasi.